Halo semuanya, kembali lagi bersama Mulia di channel 11 Hardware. Kali ini kita kedatangan sebuah casing dari Cooler Master, yaitu Mastercase H500M. Nah, casing ini merupakan tipenya full tower. Makanya nih, gede banget lah pokoknya nih. Harganya sendiri di sekitar 3 jutaan. Mau tahu gimana sih isi dalaman casing 3 jutaan? Oke, kita langsung unboxing aja ya. Tapi sebelum unboxing, jangan lupa subscribe channel 11 Hardware dan follow Instagram kita ya di @11.hardware. Jangan lupa. Oke, mungkin kita sekarang panggil dulu bantuan. Gimana? Kita panggil bantuan Bang Bumi dulu. Oke ya? Soalnya lumayan berat banget nih, parah. Oke. Giniin aja. Hah? Widih. Cakep banget, gila, mantep nih Bung ya. Atasnya aja ada kacanya. Ini temper glass kayaknya sih kacanya nih. Ini semuanya temper glass nih. Temper glass kiri, kanan, atas. Depan juga cuma Depan. Oh iya. bisa diganti pakai temper glass juga ini. Oh, depannya ini bisa diganti sama temper glass. Jadi bisa mesh nih kayak gini nih, atau ganti temper glass. Oke. Mantap banget ya. Temper glassnya nih agak unik sih sebenarnya. Sampai bahkan di sisi yang belakangnya. Nah, sisi belakangnya nih, yang biasanya besi, sekarang jadi temper glass. Nah, pasti bertanya-tanya kan, kalau temper glass tembus pandang, berarti kelihatan dong kabel-kabelnya, ulernya tuh kelihatan banget. Nah, ini ada fitur unik nih, nanti akan kita bahas. Casing Cooler Master H500M ini di web resminya Cooler Master memang masuk ke dalam kategorinya casing ukuran mid tower. Tapi, casing ini sebenarnya bisa dikatakan full tower juga. Karena casing ini bisa support pemasangan motherboard i-ATX yang ukurannya besar. Kalau dari kami sih, H500M ini merupakan casing full tower yang ukurannya compact. Dan jujur aja, kami bener-bener jatuh hati sama dimensinya ini. Secara umum, casing ini bodinya berbahan steel yang kokoh. Dan salah satu nilai jual dari casing ini adalah casing ini menggunakan tempered glass di hampir semua sisinya. Sisi atas, set panel, lalu sisi kabel manajemen sampai bagian front panelnya juga bisa pakai tempered glass. Cuma sayangnya, yang tempered glass depannya ini pecah pada saat pengiriman dari Taiwan. Dimana kalau menggunakan sisi depan yang tempered glass, suhu dalam casing ini bisa lebih panas sekitar 5 derajat Celcius. Nilai jual lainnya dari casing ini adalah casing ini tuh modular banget. Parts per partsnya bisa dibongkar pasang. Kalau kalian tipe orang yang suka ngulik perkabelan, harusnya sih seneng sama casing ini. Dan satu lagi, kipas front panel casing ini tuh gede banget. Terdapat 2 buah fan ukuran 20 cm yang bakal manjur banget buat bagusin airflow. Dan tentu aja, plus ada nyala-nyala RGB-nya loh. Bisa synchronize lagi. Oke, langsung aja kita rakit PC menggunakan casing ini. Di sini kita menggunakan Intel Core i9 9900K dan motherboard Aorus Z390 Master. Sedangkan untuk I/O coolernya, kita pakai Cooler Master Master Liquid ML360R RGB. Oke, langsung aja kita bongkar casing ini untuk memasang komponennya. Untuk membuka kedua set panelnya, ini menggunakan satu baut berukuran besar yang ada pada bagian atasnya ini. Kekurangannya, mungkin buka bautnya ini nggak bisa pakai tangan, harus pakai obeng. Uniknya, ketika dibuka, di bawahnya ini nih ada bagian penahannya gitu. Ruangan casing di dalam casing ini tuh luas banget, bahkan bisa masuk sampai motherboard i-ATX. Nah, sayangnya nih dikhawatirkan, kalau pakai i-ATX, dia ini mentok banget ke sini nih, bagian ini. Nah, kalau udah mentok kayak gini nih, kalau pakai i-ATX, bagian cover kabelnya terpaksa dibuka untuk kabel power 24 pinnya. Kita pasang langsung Mobo Aorus Z390 Masternya ini. Oh iya, Mobo ini tipenya ATX. Kita bisa lihat, pakai ATX saja hampir mentok nih sama bagian penutup kabelnya. Ruang casing yang luas ini bisa mengakomodasi HSF yang tingginya 19 cm dan bisa muat VGA yang panjangnya sampai 41 cm. Cover kabelnya sendiri cukup serbaguna. Bisa jadi dudukan water cooling, dudukan tempat SSD, dan bisa jadi penyangga VGA juga loh. Terutama VGA yang berat dan panjang biar tidak sagging. Di bagian belakang ada fan 14 cm bawaan casing non-RGB dan ada slot VGA vertikal. Kalian tinggal beli PCI erasernya aja. Oh iya, di bagian kipasnya ini bisa digunakan juga untuk menaruh fan radiator berukuran 120 mm. Case ini nggak ada dudukan untuk optical drive, tapi casing ini mampu mengakomodasi sampai 6 SSD ukuran 2,5 dan hard disk 3,5 2 buah. Front panelnya sendiri bisa dilepas dengan cara melepas terlebih dahulu set panelnya. Setelah dilepas, buka 8 buah baut, lalu ganti mesh ke tempered glass atau sebaliknya. Oke, sekarang kita akan coba pasang power supply-nya di casing ini. Tapi sebelumnya kita harus buka
cover PSU-nya terlebih dahulu, karena kita akan masukinnya dari belakang. Oke, ini dudukan power supply-nya nih. Nah, ini akan dipasang di belakang power supply. Tapi nih, dia ini masuknya dari belakang dan kabelnya dulu yang harus dimasukin. Karena itu, si cover power supply-nya ini harus dibuka dulu, biar kabelnya bisa masuk, dan kita bisa nariknya. Yuk, kita pasang. Cover PSU-nya ini ada dua, yang bagian belakang dan bagian depan. Dimana yang bagian depan juga berfungsi untuk mengcover hard disk. Untuk membuka cover bagian belakang, kita mesti dulu buka cover bagian depannya. Jadi, kalian bisa pilih mau kelihatan merek PSU-nya atau tertutupi oleh cover supaya bisa kelihatan lebih all black gitu. Dan satu lagi nih, di bagian bawahnya ini juga ada dudukan hard disk. Kita bisa pasang maksimum 2 buah hard disk di sini. Tapi, untuk lepas pasang hard disk ini agak ribet. Kita mesti buka dulu kedua set panel casing, lalu buka cover bawahnya ini yang ada bautnya, ada di kanan dan kiri casing. Dan setelah itu mesti juga buka cover kabel yang ada di bagian dalam casing. Waduh, ribet juga ya. Next, kita lanjut ke bagian atas casing. Nah, pada bagian atasnya ini oke nih. Kalau dilepas, ada dudukan buat kipas radiator bagi kalian yang mau pakai I/O cooler. Dudukannya bisa dilepas supaya lebih mudah memasangnya. Karena suka susah masangnya kalau dari bawah gini nih, suka kepentok dengan motherboard. Bagian atasnya ini punya clearance sekitar 43 mm. Begitu pula untuk bagian depannya ini. Juga bisa dipasang fan radiator dengan spek yang serupa dengan bagian atasnya. Biasanya nih bagian belakang motherboard tuh biasanya ketutupnya sama besi kan. Nah, pada casing ini tertutupnya sama tempered glass. Tentunya akan terekspos dong uler-uler kabelnya nih. Nah, di sini ada 3 cover nih, cover belakang motherboard, power supply, dan cover belakang, ya kita sebut saja belakang drive lah ya. Karena di sini ada hard disk. Nah, karena ada penutupnya ini nih, jadinya nggak kelihatan kabel yang semerawut. Sebenarnya kalau dibuka nih bagian sini nih, wah gila semerawut banget, parah banget semerautnya. Tapi karena tertutup, maka nggak kelihatan, dan ditutup oleh tempered glass, maka oke banget. Dengan 3 cover kabel di bagian ini, benar-benar bikin casing ini kelihatan cakep banget. Tapi, perjuangan mengatur kabel-kabelnya lumayan capek juga. Namun, sebanding dengan hasil yang kita capai. Setelah semua komponen terpasang, langsung aja kita nyalain casingnya ya. Nah, inilah penampakannya teman-teman. Gimana? Cakep banget kan? Next, kita bakal bahas sedikit mengenai airflow-nya ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan lihat bagian dalam dari casing ini nih. Nah, bagian depannya ada 2 buah fan ukuran 20 cm. Yang bagian bawah akan mendinginkan kompartemen hard disk yang ada di dalam sini nih. Selain itu, juga ada udara yang sedikit masuk ke kompartemen power supply. Kompartemen power supply sendiri mendapatkan udara paling banyak dari bawah. Di bawahnya ini ada mesh yang bisa dilepas. Nah, seperti ini ya, bisa dilepas, bisa dipasangkan lagi. Nah, ada udara yang mengalir di bagian bawah ini sedikit ke power supply. Lalu yang di bagian tengahnya ini, yang dari atas ini dan setengah yang bagian bawah akan mendinginkan kompartemen yang ada VGA dan CPU, serta di sini akan mendinginkan radiator. Selain itu, pada casing ini juga tidak ada pertukaran udara panas dari power supply ke dalam chamber yang di tengah ini, kompartemen yang besar ini. Kenapa udara panas dari power supply ini tidak masuk ke kompartemen yang tengah ini? Karena tadi dia mempunyai cover. Bisa dilihat ya tadi, covernya tuh ada di sini juga cover. Sampai sini tertutup banget, ada udara dikit di bagian ujung. Tapi dia kemungkinan besar akan segera terbawa oleh kipas yang ada di belakang power supply ini. Dia akan menarik, mengeluarkan udara panas yang ada di power supply ke belakang, sehingga tidak akan tercampur dengan udara panasnya ini, tidak akan tercampur dengan kompartemen yang di tengah, sehingga tidak mengganggu airflow udara dingin yang dari depan untuk mendinginkan komponen yang di dalam ini nih. Kesimpulannya, menurut kami sebagai penerus dari Cooler Master H500P, casing ini ditujukan untuk expert level builder yang harganya juga cukup wah, yaitu berkisar di 3,1 juta rupiah. Dengan nuansa RGB yang cakep banget plus bisa dilihat tembus pandang melalui tempered glass, benar-benar memberikan pengalaman baru dalam membangun sebuah PC. Ditambah lagi RGB-nya ini bisa disinkronisasi dengan berbagai jenis motherboard. Kekurangannya mungkin mengakses set panelnya yang agak ribet karena harus pakai obeng. Lalu akses ke hard disk dan PSU yang harus buka-buka covernya dulu. Dan buat para pemula, mungkin akan menganggap casing ini ribet banget. Namun, bagi kalian yang suka ngulik-ngulik alur kabel dan menginginkan casing cakep level premium, maka Cooler Master Mastercase H500M ini bisa dijadikan pilihan.
Sekian video kami mengenai Cooler Master H500M ini. Semoga video kami ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel 11 Hardware dan follow Instagram kami di @11.hardware. Sampai jumpa di video kami yang berikutnya. Dah!